Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar kalian semua? Baik. SDN Bangko 3. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa di tempat duduk saja. Warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan kalian berdiri. Selanjutnya silakan anak-anak untuk memperhatikan setelah menyaksikan. Nanti kalian pahami isi dari video yang akan Bapak tunjukkan. Apa yang kamu rasakan dari video tayangan tadi? Ya, sedih. Ada lagi? Empati untuk membantu. Empati untuk membantu. Selanjutnya, apakah kalian pernah bertemu dengan anak yatim? Pernah. Bagaimana perasaan mereka menurut kamu? Sedih, kesusahan. Itu deh, sedih dan kesusahan. Oke. Dalam pembelajaran yang kemarin kita sudah membaca bersama-sama surat Al-Maun. Dan surat Al-Maun itu membahas tentang peduli dengan anak yatim. Oke. Dari pembelajaran surat Al-Maun ya, yang Bapak rangkum mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Maun. Setelah kalian mempelajari tentang surat Al-Maun, apa yang kalian dapat? Itu meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah. Surat Al-Maun dengan benar melafalkan. Yang ketiga, menjelaskan makna isi dari surat Al-Maun.
Yang keempat, menghubungkan ayat dengan keseharian kalian. Oke. Yang kelima, menghafalkan, gitu, mempraktikkan hadis tentang anak yatim, menyayangi anak yatim. Oke. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Maun dengan tartil dan jelas. Ya. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya silakan ada salah satu anak yang membaca arti dari beberapa ayat surat Al-Maun. Silakan Vina untuk membaca arti dari surat Al-Maun. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, maka dialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya atau pamer, dan enggan memberikan bantuan yang berguna. Oke, terima kasih kepada Vina telah membacakan arti surat Al-Maun. Jadi dalam surat Al-Maun itu kita agar tidak menjadi seorang yang mendustakan agama, yaitu kita tidak boleh mengaji anak yatim, kita harus belajar untuk memberi. Terus kita itu kalau sholat, sholat 4 waktu juga, serta tidak pamer. Sambil memberi. Ada lagi yang mau menambahkan dari anak-anak? Saya, Kak. Oke, ya dari Caca. Pertama, anak yatim yang kehilangan orang tuanya dari satu orang yatim. Oke, berarti Caca memiliki sifat empati terhadap seseorang anak yang sudah yatim. Jadi ikut merasakan kesedihan atas kehilangan ataupun juga meninggalnya salah satu dari orang tuanya. Ada lagi? Saya. Oke. Sholat harus bersungguh-sungguh. Sholat harus bersungguh-sungguh, sholat harus sungguh-sungguh. Ojo bolong-bolong, terus tepat waktu, tidak guyon. Oke, ada lagi? Saya, Kak. Oke, dari saya dulu. Kita diajarkan untuk tidak pelit kepada semua orang. Oke, berarti tidak pelit ya, tidak pelit. Berarti kita gemar untuk memberi, gitu Oke. Saya, Pak, kita harus dermawan dan peduli sesama teman atau lingkungan. Kita harus saling berbagi. Oke, berarti sama dengan saya belajar untuk memberi. Belajar memberi untuk menjadi seseorang yang dermawan, agar tidak dicap sebagai seseorang yang mendustakan agama. Oke, bagus. Selanjutnya kita bermain untuk menjodohkan menggunakan Google Match Up. Oke. Sudah siap? Are you ready? Yuk, diperhatikan. Saya, Pak. Oke, silakan Albi.
tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Oke. Tidak? Oke, duduk. Selanjutnya? Oke, dari Caca dulu, Caca. Ara'aital lati yukadzibuddin. Artinya? Iya, oke. Sayangnya? Oke. Lanjut dulu. Nggak harus urut, boleh yang mana boleh terserah. Alladzina hum yura'un. Oke. Ini tadi. Lanjut. Siapa lagi? Oke, maju. Fawailul lil musallin di maka celakalah bagi orang yang sholat. Oke, lanjut. Ayo, siapa lagi? Oke, maju. Pada dikal tadi yaitu yatim di mengajak anak yatim. Oke, selanjutnya masih 2. Ayo, tidak curah. Ini apa ini? Yuk. Ya, oke, maju lagi tidak apa-apa. Sholatin sahun ke berarti bayar naunal maun ini orang-orang yang berbuat riya. Nah, berarti yang mana? Perlu diganti yang mana? Bisa dipindah lagi. Oke? Ya, ini yang mana? Yang perlu dipindah? Ini pindah ke sini. Berarti bayar naunal maun ini dengan ini. Oke. Deal? Oke, mari kita lihat apakah betul. Betul. Oke, keren. Kalian sudah bisa mengartikan. Selanjutnya Pak Guru akan memberi sebuah kasus, narasi tentang kasus di lingkungan sekitar kita. Oke, silakan kalian baca. Ya, sudah ya membaca narasi kasus tentang Arif kelas adalah siswa kelas 5 di sebuah SD ya. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian ya beberapa, nanti bisa kalian diskusikan dengan teman kalian, yaitu yang pertama dari kelompoknya Lutfi, apa masalah utama dari narasi kasus ini? Oke. Terus yang kedua, ya, kamu sebagai seorang siswa SD, ya, apa yang harus kamu lakukan tentang narasi tersebut? Yang ketiga, ya, kelompoknya Caca, Fadil, dan kawan-kawan, yaitu apa yang diajarkan dalam surat Al-Maun pada narasi tersebut. Silakan untuk berdiskusi. Oke, yuk didiskusikan.
Yo. Bekalnya bagian bekal. Kalau diperhatikan lagi narasinya ya nggak apa-apa. Apa masalah? Di sini kita terus. Ini sudah selesai ya? Oke, setelah kalian sudah selesai, silakan nanti dipresentasikan di depan kelas, ya. Dimulai dari yang pertama, ya. Apa masalah dari studi kasus ini? Siapa tadi? Nomor 1? Bapak Seri. Oke, maju ke depan. Tidak apa-apa. Nah, oke. Lanjut. Apa masalah dari kasus itu? Masalahnya yaitu Arif merasa kesepian dan kurang perhatian dari teman-teman. berarti Arif merasa kesepian dan kurang perhatian. Oke, nomor 2. Ada teman-teman yang tidak peduli bahkan mengejek Arif yang yatim. Oke, yang kedua, ada salah satu dari temannya, ya, itu mengejek Arif bahwa Arif itu anak yatim. Oke, yang ketiga, Tidak ada kepedulian sosial di lingkungan kelas terhadap teman yang membutuhkan. tidak ada apa tidak ada kepedulian, tidak ada kepedulian di lingkungan sekolah, gitu ya, di lingkungan sekitar, ya, itu lingkungan sekitar ya, sosial. Oke, oke, lanjutnya kelompok 2. Apresiasi dulu kelompok 1. Kelompok 2. Yuk. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi apa tugasnya? Apa yang dihadirkan dalam surat Al-Maun tentang kasus tersebut ya? Oke, yuk. Kita tidak boleh mengabaikan atau menyakiti orang anak yatim. Oke, lanjut. Harus peduli dengan seksama. Ayo diperhatikan sama yang lain. Yuk. Yang ketiga dalam surat Al-Maun dalam kasus ini bahwasanya kita harus peduli terhadap seseorang, lingkungan kita, apalagi terhadap anak yatim. Udah sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk
3 tadi tentang Apa solusi yang bisa kamu lakukan sebagai siswa SD? apa solusi jika kamu lakukan sebagai siswa SD ya? 1. Mengajak Arif bermain dan duduk bersama saat istirahat. 2. Berbagi bekal jika Arif tidak bawa. Oke, nomor 1 tadi apa dulu? Mengajak Arif bermain dan duduk bersama saat istirahat. Mengajak dolanan, ngajak bermain Arif biar tidak sendirian. Is oke? Oke. Yang kedua? Berbagi bekal jika Arif tidak bawa. Apabila Arif tidak membawa bekal, berbagi ngekek sidik makanan kita untuk berbagi makan. Apalagi lebih baik malah batu bareng makan bersama, satu lepak itu malah bagus. Oke? Menghibur dan menyemangati Arif agar tidak menyendiri di sekolah. Menghibur, memotivasi Arif agar tidak menyendiri di kelas. Kita bermain bersama-sama di halaman seperti itu, oke? Ini sudah? Sudah. Nah, beri tepuk tangan dulu. Oke, ya anak-anak, dari pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, Pak Guru mau tanya, dari beberapa kegiatan ini, apa yang kalian dapat? Ayo, siapa? Saya Pak. Ah? Kita harus ikhlas dalam sholat. Kita harus ikhlas dalam sholat. Berarti pengamalan dari surat Al-Ma'un tadi ya. Plus? Dan kita harus peduli pada orang kafir dan miskin. Kita harus peduli terhadap anak yatim. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah mengenal surat Al-Ma'un itu? Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, ya. Saya merasa takut dan ingin menjadi orang yang ikhlas dan penolong. Oke, jadi menjadi seseorang yang ikhlas dan suka menolong. Ya, pengamalan dari dermawan serta menyayangi anak yatim. Terus, apabila di sekolahan kamu ada anak yatim, di sekolah kita ada anak yatim, apa yang kamu lakukan? Yang bisa? Oke, Caca? Bisa berteman dengan mereka, berbagi dan menghibur mereka jika mereka merasakan Yeah. Apabila ada anak yatim di lingkungan kita, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah, kamu harus berteman, menemani. Ojo sampai kayak Arif menyendiri di umbar air, harus ditemani. Yang kedua, berbagi, karena beliau tidak mempunyai ayah ataupun salah satu dari orang tuanya biasanya kekurangan, maka dari itu kita harus belajar untuk berbagi. Memone bekal ya dikasih, jajan juga dikasih. Gitu. Terus menghibur apabila anak yatim tersebut sedih, harus kita hibur. Itu ya anak-anak, ya? Oke, ya anak-anak, dari awal sampai akhir kita belajar tentang surat Al-Ma'un. Bahwasanya surat Al-Ma'un itu memiliki beberapa pokok, yaitu kita agar menjadi seseorang yang tidak mendustakan agama. Siapa saja toh yang mendustakan agama itu? 1, orang yang mengerti anak yatim. 2, menganjurkan memberi makan orang miskin. orang yang tidak menganjurkan makan orang miskin. Orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang berbuat riya. Riya itu apa dulu? Yang empat. Yang kelima. Orang yang tidak memberikan. Sedikit ataupun banyak kita harus belajar untuk berbagi atau memberi, serta menyayangi anak
bacaan hamdalah bersama-sama. Nanti sore jangan lupa untuk ngaji, jaga kesehatan, ya, pakai autan karena ini musim kemarau jadi banyaknya. Di sekolah pun sama.